Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Insan Ramadan, mahasiswa Angkatan 21 dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin presentasikan tentang skripsi atau penelitian yang akan saya lakukan yang berjudul Pengaruh Psychological Wellbeing terhadap Kinerja Karyawan Generasi Z. Jadi ada tiga bahasan utama yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yakni ada latar belakang, landasan teori, dan juga metode penelitian, yang mana masing-masing poin tersebut mencakup masing-masing yang bab dari skripsi yang saya kerjakan. Yang pertama, kita masuk ke dalam bahasan latar belakang, lebih khususnya mengenai fenomena. Jadi generasi Z ini akan menjadi kelompok karyawan dan juga sekaligus konsumen dengan perkembangan yang paling pesat. Yang mana generasi Z atau karyawan dari generasi Z ini juga siap untuk mengunjang pasar tenaga kerja atau bahkan mungkin telah memasuki pasar tenaga kerja. Jadi di MOOC tahun 2018 tahun 2018 menjelaskan bahwa generasi Z ini merupakan sekumpulan orang-orang yang terlahir pada rentang tahun 1997 sampai dengan 2013. Nah, diperkirakan menurut data pada tahun 2020 jumlah generasi Z akan menjumlah sekitar 2,56 miliar jiwa secara global dan akan menguasai sebanyak 20% pasar kerja dari total angkatan kerja. Nah, itu adalah sensus dari tahun 2020, yang mana pada tahun 2025 ini jumlahnya sudah pasti akan bertambah. Nah, jadi dengan besaran angka yang ditunjukkan dari sensus hingga penelitian-penelitian sebelumnya, ini menunjukkan seberapa pentingnya penelitian mengenai karyawan generasi Z ini dilakukan. Seperti itu. Jadi, sebuah penelitian dilakukan oleh Rampen, Pangimanan, dan Mandagi pada tahun 2023 menjelaskan bahwa karyawan generasi Z ini terkenal dengan kinerja atau job performance yang luar biasa. Jadi, generasi Z ini, karyawan generasi Z dicirikan dengan kecerdikan, ambisi, dan juga keinginan yang kuat. Dan juga faktor-faktor positif lainnya. Nah, hal ini menjadikan generasi Z sebagai aset yang sangat penting bagi perusahaan. Namun, di balik penelitian-penelitian yang menunjukkan tentang seberapa baiknya kinerja generasi Z di organisasi, mereka juga termasuk dalam golongan kerja yang paling banyak mengeluhkan tentang kesehatan mental. Ya, setidaknya dalam sebuah penelitian hal ini uh, lebih banyak daripada apa yang terjadi pada angkatan sebelumnya, yakni generasi X atau generasi milenial. Ya, jadi berdasarkan penelitian tersebut, generasi Z ini lebih dicap sebagai atau dipandang sebagai generasi yang lebih banyak mengeluh tentang kesehatan mental dibandingkan generasi mereka sebelumnya, ini generasi milenial. Nah, jadi dilansir dari American Psychological Association, generasi Z ini memiliki tingkat diagnosa depresi dan juga kecemasan yang paling tinggi. Ya. Lalu juga dari laporan dari Forbes pada tahun 2018, sekitar 77% Gen Z merasakan stres dari pekerjaan mereka yang disebabkan oleh persepsi mereka akan lingkungan kerja yang sangat kompetitif, jam kerja yang panjang, dan tenggat waktu yang sempit. Lalu juga dilansir dari Kumparan tahun 2019, ditemukan bahwa 25% Gen Z tidak puas dengan keseimbangan kehidupan pribadi dan juga kehidupan kerja mereka. Nah, ketidakseimbangan antara kehidupan pribadi dan juga kehidupan kerja mereka ini dapat eh, berdampak pada banyak hal, ya, seperti kinerja karyawan dan juga kinerja organisasi dan juga kesejahteraan karyawan atau well-being, ya, well-being karyawan. Karyawan yang baik adalah karyawan yang memiliki tingkat kesejahteraan yang bagus juga, psychological well-being yang bagus. Karena dengan tingkat psychological well-being yang bagus, karyawan dapat bekerja secara lebih optimal dan juga efektif dan lebih maksimal juga tentunya. Nah, oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui pengaruh dari psychological well-being terhadap kinerja karyawan generasi Z. Di mana tadi telah disebutkan bahwa generasi Z sebagai seorang karyawan itu banyak mengeluhkan tentang kesehatan mental mereka dan apakah hal itu dapat mempengaruhi kinerja mereka yang dinilai baik seperti itu. Lalu yang kedua juga dari tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu apakah psychological well-being ini menjadi aspek penting terhadap kinerja karyawan generasi Z di Indonesia seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bahasan mengenai masih di latar belakang tapi mengenai research gap. Ya, jadi ada banyak penelitian yang telah dilakukan eh, tentang dua variabel ini, ya.
Yang pertama ada penelitian dilakukan oleh Magnier dan Watanabe pada tahun 2018. Nah, penelitian mereka menjelaskan hubungan yang positif, hubungan baik antara kesejahteraan terhadap performa karyawan, terhadap kinerja karyawan. Lalu penelitian serupa juga dilakukan oleh Salsabila dan Yanufiati pada tahun 2025 yang menunjukkan adanya hubungan positif antara psychological well-being dan kinerja karyawan. Nah, tetapi juga terdapat penelitian-penelitian yang menunjukkan hasil yang tidak sama atau tidak serupa, yakni seperti contohnya penelitian dilakukan oleh Pratama dan Endratno pada tahun 2022 yang menemukan bahwa psychological well-being tidak memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Rizal menemukan bahwa psychological well-being tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan yang menjabat sebagai auditor. Nah, oleh karena adanya inkonsistensi dari hasil penelitian-penelitian terkait, ini membuat peneliti terdorong untuk melakukan penelitian ini seperti itu. Baik, untuk bahasan selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama, kita bahas mengenai variable dependent, yakni kinerja. Jadi definisi dari work performance atau kinerja yang paling terkenal itu dicetuskan oleh Campbell sebagai perilaku atau tindakan yang relevan dengan tujuan organisasi. Jadi ada tiga dimensi dari performance ya, atau dari kinerja. Ada work performance, contextual performance, dan counterproductive work behavior. Yang pertama ada work performance. Work performance ini mengacu pada kompetensi seorang karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Nah, hal ini termasuk ke dalam kuantitas pekerjaan, kualitas pekerjaan, dan juga pengetahuan seorang karyawan terhadap pekerjaannya sendiri. Baik, selanjutnya ada contextual performance. Jadi, contextual performance ini mengacu kepada segala perilaku yang melebihi tujuan kerja formal. Nah, ini masuk juga kepada seorang karyawan yang melakukan pekerjaan tambahan, lalu juga memberi pelatihan terhadap junior-juniornya di tempat kerja, dan lain hal sebagainya. Nah, lalu yang ketiga ada counterproductive work behavior atau CWB. Nah, tidak seperti dua dimensi yang telah saya jelaskan sebelumnya, CWB ini justru berdampak negatif bagi organisasi, ya, karena CWB ini definisinya sebagai perilaku-perilaku yang mengancam kesejahteraan organisasi. Nah, ini termasuk ke dalam ketidakhadiran, keterlambatan, dan juga atau malas-malasan dari karyawan dan lain sebagainya. Baik, lalu yang selanjutnya ada faktor-faktor dari kinerja. Ada tiga faktor, yakni individual, faktor psikologis, dan juga faktor organisasi. Faktor individual meliputi keahlian dan kemampuan dari bekerja. Lalu faktor yang kedua, ini faktor psikologis yang meliputi persepsi, perilaku, dan juga kepribadian. Dan yang ketiga ada faktor organisasi yang meliputi sumber daya, kompensasi, kompensasi dan juga penghargaan. Lalu yang ketiga ada pengukuran dari kinerja. Jadi pengukuran dari variabel kinerja ini akan menggunakan skala Individual Work Performance Questionnaire atau IWPQ yang pada awal dikembangkan oleh Koopmans pada tahun 2012 dan kemudian diadaptasi oleh Widya Stuti dan Hidayat pada tahun 2012 ke dalam bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya ada bahasan mengenai variabel independen, yakni psychological well-being. Nah, menurut Triff pada tahun 1989, psychological well-being adalah kondisi ketika seorang mengadopsi pemikiran positif terhadap dirinya sendiri, mampu mengambil keputusan sendiri, dapat mengendalikan lingkungan, lalu mempunyai tujuan hidup yang bermakna, dan berusaha untuk mengembangkan potensi dirinya. Jadi ada 6 dimensi dari psychological well-being yang dicetuskan oleh Riff pada tahun 1989. Yang pertama ada autonomi. Jadi autonomi ini adalah kemampuan seorang individu untuk mengambil keputusan atau melakukan pengambilan keputusan terhadap dirinya sendiri dan tidak dipengaruhi oleh pengaruh atau pendapat dari orang lain seperti itu. Lalu yang kedua ada environmental mastery atau pemahaman terhadap lingkungan. Jadi pada dimensi ini individu memiliki kemampuan untuk membaur dalam lingkungannya dan juga mengontrol lingkungannya, atau juga memilih lingkungan mana yang menurutnya baik baginya. Lalu yang ketiga ada personal growth atau pertumbuhan pribadi. Jadi ini adalah kemampuan individu untuk terus berkembang sebagai manusia dan juga terus mengembangkan potensi optimal yang dimilikinya. Lalu yang keempat ada positive relations with others. Jadi atau hubungan positif dengan orang lain. Jadi seorang individu memiliki kemampuan untuk membangun hubungan positif yang baik dengan orang lain dan juga mengembangkan perasaan empati. Lalu yang kelima ada purpose in life atau tujuan hidup. Jadi ini adalah kemampuan individu untuk memiliki tujuan hidup dan juga mengejar tujuan hidupnya dan juga memiliki pemahaman bahwa setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini memiliki tujuan gitu. Dan yang keenam, yang terakhir ada self acceptance, ini penerimaan diri.
Jadi individu memiliki kemampuan untuk menerima dirinya sendiri, baik itu semua kebaikan dan semua keburukan yang dimilikinya. Lalu yang selanjutnya ada faktor-faktor dari psychological well-being. Yang pertama ada faktor demografis yang meliputi usia, jenis kelamin, tempat kelahiran, dan juga lain sebagainya. Lalu yang kedua ada dukungan sosial. Dukungan sosial ini dapat berupa pujian-pujian atau perkataan-perkataan baik terhadap seorang individu yang dapat diterima dari berbagai macam sumber ya, seperti teman, teman kerja, kerabat, sahabat, keluarga, atau bahkan mungkin pasangan. Lalu yang ketiga ada evaluasi. Jadi evaluasi di sini merujuk kepada evaluasi terhadap pengalaman masa lalu. Nah, dengan mengevaluasi apa yang terjadi pada masa lalunya, seorang individu dapat mengetahui lebih banyak tentang apa-apa saja yang dapat dia lakukan dan tidak dapat dia lakukan di kedepannya. Lalu yang keempat adalah locus of control. Jadi locus of control ini adalah sebuah pengharapan pengharapan umum dari individu terhadap kontrol atau penguatan pada perilaku-perilaku tertentu yang dimilikinya. Nah, lalu untuk pengukuran dari psychological well-being ini akan menggunakan Reeves Psychological Well-being Scales atau RPWB yang dikembangkan oleh Reeves pada tahun 1995 yang telah diadaptasi oleh Ahnaf, Khairini, dan Arianda ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya masuk ke dalam bahasan metode penelitian. Pertama ada desain penelitian. Jadi penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang membahas pengaruh dari psychological well-being yang merupakan variabel independen terhadap kinerja yang merupakan variabel dependen dan juga menggunakan karyawan generasi Z sebagai subjek utama dalam penelitian. Lalu selanjutnya adalah pengumpulan data. Jadi pengumpulan data dalam penelitian ini yang nantinya akan diolah dengan metode statistik akan dikumpulkan secara online melalui Google Form dengan kriteria responden, yakni bekerja sebagai seorang karyawan di organisasi yang lahir pada tahun 1997 sampai dengan 2013. Nah, untuk populasi dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di dalam organisasi dan sampel dipilih untuk memberi batasan ya terhadap responden yang mengisi penelitian. Ini sampelnya adalah karyawan yang bekerja di organisasi yang lahir pada tahun 1997 sampai dengan 2013 atau generasi Z. Ya. Lalu pada penelitian ini juga menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih responden yang sesuai dengan kriteria tersebut. Jadi kriteria responden yang diperlukan adalah karyawan yang bekerja di sebuah organisasi atau perusahaan yang lahir pada tahun 1997 sampai dengan 2013. Nah, selanjutnya ada instrumen dari pengumpulan data. Jadi untuk pengukuran variabel psychological well-being ini akan menggunakan Reeves Psychological Well-being Scales atau RPWB versi 18 item yang awalnya dikembangkan oleh Reeves pada tahun 1989. Jadi pada awalnya Reeves pada tahun 1989 ya mengembangkan beberapa versi dari RPWB ini. Ada yang 18 item, ada juga yang 45 item, ada yang 60 item, dan lain sebagainya. Namun di sini peneliti menggunakan versi yang 18 item yang telah diadaptasi. Jadi hasil uji reliabilitas RPWB tergolong tinggi yakni 0,845 dan juga validitas pengujian konstruk melalui analisis faktor memperoleh nilai sebesar 0,306 sampai dengan 0,731. Terus selanjutnya ada pengukuran variabel kinerja. Jadi untuk variabel kinerja ini akan menggunakan Individual Work Performance Questionnaire atau IWPQ. Mohon maaf ya di PPT salah. IWPQ versi 18 item yang pada awalnya dikembangkan oleh Koopmans pada tahun 2012. Ya, jadi Koopmans ini juga mengembangkan berbagai macam versi. Lalu akhirnya muncul versi adaptasi yang versi 18 item yang diadaptasi oleh Widya Stuti dan juga Hidayat pada tahun 2018 ke dalam bahasa Indonesia. Jadi indeks diskriminan dari dimensi performa individu berada dalam rentang angka 0,447 sampai dengan 0,747. Lalu hasil dari koefisien alpha Kronbach menunjukkan reliabilitas di atas 0,8. Lalu untuk teknik analisis data, jadi data yang diperoleh untuk penelitian ini dari kuesioner tersebut akan diolah secara statistik dengan teknik analisis regresi yang menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics 25. Baik, sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.